Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Titania Salsabila. Dalam berita utama pagi ini, berbagai informasi penting saya hadirkan untuk Anda. Mulai dari berita kriminal, bencana, dan berita terkini. Ini dia berita selanjutnya. Berita kriminal kali ini adalah seorang pelajar yang terbacok di warung Kelentong Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Anggota unit reskrim Polsek Grogol, Petamburan menangkap seorang pelajar berinisial KA berusia 15 tahun yang diduga melakukan penyerangan terhadap pelajar lain di sebuah warung kelentong Jalan Semeru, Jakarta Barat pada Rabu siang. Pelaku ditangkap tidak lama setelah kejadian di kawasan Kelurahan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kanit Reskrim Polsek Grogol, Petamburan AKP Alexander membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut insiden itu terjadi pada Jumat 3 Oktober 2025 dan menyebabkan korban mengalami luka bacok di bagian belakang leher sedalam sekitar 3 cm. Dari hasil pemeriksaan, pelaku KA masih berstatus pelajar berusia di bawah umur. Motif penyerangannya diduga karena dendam setelah sebelumnya pelaku sempat dihadang sekelompok pelajar usai bermain futsal. Namun dari hasil penyelidikan pelaku ternyata salah sasaran karena korban bukan pihak yang pernah menghadangnya. Sebelum menyerang, pelaku sempat mengajak beberapa temannya berjalan-jalan. Namun di tengah jalan pelaku meminta teman-temannya berhenti dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis celurit. Usai melakukan aksinya, pelaku membuang senjata tersebut ke kali. Polisi kini telah mengamankan sejumlah barang bukti antara lain rekaman CCTV, pakaian pelaku, serta memeriksa 5 orang saksi yang membenarkan keterlibatan KA dalam kejadian itu. Berita bencana kali ini adalah kebakaran yang melanda Jalan Pasar Garuda, Kecamatan Tampuran, Jakarta Barat. Api melalap habis belasan rumah di pemukiman padat penduduk di kawasan Tampuran, Jakarta Barat. Duga penyebab kebakaran dipicu oleh korsleting listrik di salah satu rumah warga. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Garuda, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tampuran, Jakarta Barat, Senin pagi. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan lain. Petugas Damkar Tambora, Jakarta Barat mengerahkan 27 unit mobil pemadam kebakaran guna melokalisir api agar perambatan tidak semakin luas. Bersama warga, petugas damkar bahu-membahu memadamkan api. Akses yang sempit serta minimnya sumber air membuat petugas damkar sempat mengalami kendala saat proses pemadaman. Api yang berkobaran diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga yang kemudian cepat menyambar ke bangunan lain. Pada peristiwa ini, sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah akibat dilalap api. Asap hitam pekat masih mengepul dari bangunan yang terbakar. Warga sekitar juga tampak bergotong royong membantu petugas dalam proses pendinginan. Belum ada rincian resmi terkait total kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa kebakaran ini. Berita terkini datang dari seorang artis bernama Ahmad Jhoni yang tersandung kasus narkotika yang keempat kalinya. Artis Ahmad Jhoni kembali tersandung kasus narkotika untuk keempat kalinya. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus peredaran narkotika di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Kamis 9 Oktober 2025. Dari hasil penyelidikan, Amar berperan sebagai gudang penyimpanan sabu dan tembakau sintesis yang diedarkan di dalam rutan. Barang itu didapatkan dari seseorang di luar penjara, lalu diserahkan di lingkungan rutan. Kasus ini terungkap setelah petugas keamanan mencurigai aktivitas para tahanan dan melakukan penggeledahan hingga menemukan barang bukti narkotika. Kini jaksa tengah menyusun surat dakwah sebelum kasus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk disidangkan. Sekian berita pagi hari ini, sampai jumpa dan selamat pagi.